Seminggu lalu Komisi 3 menanyakan kemana mantan Ketua KPK Firly Bahuri yang seolah menghilang setelah 7 bulan menjadi tersangka. Lalu viral di media sosial, Firly Bahuri sedang main bulu tangkis. Kini publik mempertanyakan keseriusan Polda Metro Jaya menangani kasus Firly. Mengapa ada yang menyebut masyarakat kena prank dalam kasus Firly? Berikut ulasannya. Hari Senin 1 Juli lalu, digelar rapat kerja Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Komisi 3 DPR RI di Gedung Nusantara 2 Senayan, Jakarta Pusat. Dalam rapat ini, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat Beni Kaharman mempertanyakan hilangnya Ketua KPK terdahulu, Firly Bahuri. Kasus Firly bermula pada 7 Oktober 2023 ketika dugaan pemerasan yang dilakukan Firly kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL naik ke penyidikan. Pada saat yang sama beredar foto pertemuan Firly dengan SYL viral di media sosial. Namun, Firly membantah terjadinya pemerasan. Pada 24 Oktober 2023, Polda Metro Jaya memeriksa Firly Bahuri setelah sempat mangkir. Pada 26 Oktober 2023, Polda Metro Jaya menggeledah 2 rumah Firly di Jalan Kertanegara, Jakarta dan Villa Galaksi, Bekasi. Akhirnya pada 22 November 2023, Polda Metro Jaya resmi umumkan Firly tersangka dalam kasus pemerasan dan gratifikasi. Namun, 7 bulan sejak penetapan sebagai tersangka, tidak ada tindak lanjut yang jelas. Firly yang tidak ditahan juga bak menghilang. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat Beni Kaharman menyatakan publik harus tahu mengenai perjalanan kasus Firly sudah sampai sejauh mana. Tolong jelaskan ada apa dengan Ketua KPK. Jelaskan itu. Jelaskan kepada publik, bukan kepada kami, kepada publik supaya publik tahu. Jangan didiamkan. Ada apa? Publik tidak tahu ada apa di KPK ini. Ketua KPK-nya menghilang. Masa menghilang begitu saja? Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango merespon pertanyaan dari Beni Kaharman terkait nasib Ketua KPK terdahulu Firly Bahuri yang disebut menghilang begitu saja. Nawawi mengatakan masalah pimpinan KPK terdahulu Firly Bahuri bukan wewenang dari KPK lagi, sehingga tidak seharusnya ditanyakan kepadanya, tapi kepada instansi yang menanganinya. Case-nya ketua terdahulu, tetapi harus dipahami juga bahwa persoalan yang dihadapi oleh ketua terdahulu sampai sekarang itu tidak clear. Berkas perkaranya bolak-balik pada tingkat polisian daerah, metro dan kejaksaan tinggi DKI. Dan kami sudah menerima keterpurukan daripada penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka. Tanpa sekarang kita tahu bagaimana dengan nasib. Seminggu setelah keberadaan Firly dipertanyakan Komisi 3 DPR, muncul sebuah unggahan di media sosial X melalui akun Caramel Scrolly yang memperlihatkan Firly Bahuri sedang asik bermain bulu tangkis bersama Kevin Sanjaya Sukomulyo dan Marcus Fernaldi Gideon atau Minions di kawasan Jakarta Barat. Menanggapi viral video tersebut, kuasa hukum Firly Ian Iskandar mengatakan tidak ada yang salah apabila klien bermain bulu tangkis karena bukan merupakan perbuatan melanggar hukum. Ian menambahkan, Firly memang kerap melakukan kegiatan berolahraga untuk menjaga kebugaran. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Bonyamin Saiman mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan Firly dengan bermain bulu tangkis. Namun, ia menyebut dengan main bulu tangkis itu seolah meledek masyarakat. Super boleh, tidak ada masalah.
Tidak ada kesalahan apapun itu. Justru tapi kesannya masyarakat kan seperti ini diledek gitu kan. Polda itu yang tidak dianggap oleh Pak Firly. Buktinya saya santai aja main bulu tangkis gitu kan. Dan beberapa kali juga setahu saya Pak Firly juga ke Palembang naik pesawat ya santai-santai aja begitu meskipun pakai topi gitu. Tapi ya artinya bahwa ini kesannya masyarakat jadi kayak diledek gitu loh. Kalian marah-marah segala macam enggak ada masalah. Urusannya toh saya juga enjoy aja. Toh seakan-akan menggambarkan Polda nanti paling-paling juga akan dihentikan. Mengenai kasus yang sudah 7 bulan mandek, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto beralasan bahwa saat ini penyidik tengah mengusut 2 perkara baru yang diduga melibatkan Firly, yaitu dugaan tindak pidana pencucian uang dan terkait Undang-Undang KPK soal larangan pimpinan KPK bertemu pihak berperkara. Ia pun berjanji akan menuntaskan semua perkara Firly. Dalam asas hukum pidana, kami tidak boleh mencicil perkara. Ya. Memang kemarin pasal 36 ini agak belakang. Ya, kita fokus kemarin di pasal pemerasan dan dugaan suap, ya, pemerasan dan dugaan suap. Tapi karena kita sudah koordinasi dengan jaksa, kembali bahwa kita tidak boleh mencicil perkara. Makanya agak lambat kita akan tuntaskan dua-duanya sekaligus. Mohon waktu, ya. Semuanya perlu koordinasi, hal-hal yang belum dipenuhi segera dipenuhi, keterangan-keterangan apa yang dibutuhkan untuk pemenuhan baik pasal yang pertama maupun pasal yang kedua. Terhadap kasus ini, Koordinator Maki Bonyamin Saiman menilai masyarakat diprank oleh Polda Metro Jaya. Sementara itu, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang, mempertanyakan keseriusan Polda Metro Jaya dalam kasus ini. Ya, kita semua nampaknya kena prank ini. Jadi prank ya? Dulu Polda Metro Jaya itu kan nampak semangat dan masyarakat diminta untuk mengawal dan masyarakat mendukung semua. Tidak ada istilah cicak buaya lagi gitu, karena masyarakat mendukung penyidik Polda Metro Jaya untuk menuntaskan ini gitu kan, karena dugaan ada pemerasan, suap atau gratifikasi. Jadi Pak Firly selama menjabat Ketua KPK terhadap Pak SYL. Nah, sayang sebenarnya dukungan masyarakat yang begitu menggebu-gebu, tidak ada suara sekecil apapun urusan cicak buaya begitu. Tapi kemudian dalam perjalanan kemudian menjadi ngambang, dan kemudian terakhir itu adalah ketika dipanggil tidak datang, itu tidak dilakukan penjemputan paksa, padahal ini sudah 2 kali panggilan. Nah, kalau yang lain-lain itu dipanggil paksa kok, ini tidak. Jadi masyarakat kemudian sekarang menjadi anti klimak, merasa kena prank oleh Polda Metro Jaya. Ini sebenarnya kasus ini serius nggak sih? Kasus ini benar nggak sih? Jangan-jangan ini hanya persaingan-persaingan yang kemudian menjadikan seakan-akan hanya untuk menyandera Pak Firly. Ya, kasihan juga loh Pak Firly. Keseriusan Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus Firly Bahuri masih ditunggu publik. Dan proses hukum lebih lanjut akan menjadi indikator keseriusan tersebut. Jangan harap mendiamkan kasus akan membuat masyarakat diam dan lupa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.